Halo kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan gizi pada masa prakonsepsi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dari Prodi D3 Kebidanan dengan NIM 307200013. Apa sih prakonsepsi itu? Yaitu tahap penting untuk menentukan kehamilan yang sukses, periode kritis untuk menentukan kehamilan sehat, serta kualitas bayi yang dilahirkan adalah periode di seputar momen konsepsi atau disebut perikonsepsi, sekitar 2-4 bulan sebelum hamil, sampai dengan 4 bulan pertama kehamilan. Mengapa serangkaian peristiwa yang terjadi di dalam rahim ibu di awal kehamilan, dimulai saat konsepsi hingga minggu ke-8 kehamilan sangat sulit dijangkau oleh program? Nah, apabila intervensi diberikan dengan sasaran ibu hamil, maka paling cepat intervensi tersebut diterima pada saat usia kehamilannya memasuki minggu ke-4 atau ke-5. Karena pada saat seseorang terdeteksi hamil, sesungguhnya usia kehamilannya telah memasuki minggu ke-4 atau ke-5. Lalu, apa yang terjadi di awal kehamilan? Sesungguhnya merupakan proses programming bagi kehidupan individu kelak di kemudian hari. Setelah konsepsi berjalan dengan sukses, selanjutnya terjadi beberapa tahap perkembangan janin di dalam kandungan. Nah, tahap apakah itu? Ada 2 macam tahap, yaitu tahap implantasi dan tahap plasentasi. Nah, untuk tahap implantasi merupakan tahap kritis di mana calon janin dapat terhubung secara intim dengan permukaan dinding rahim atau endometrium untuk membentuk plasenta. Inilah yang disebut sebagai window of implantation, terjadi sekitar 6-7 hari setelah konsepsi. Selanjutnya tahap plasentasi sangat ditentukan oleh adanya proses modeling arteri spiralis atau suatu event yang sangat krusial dalam keberhasilan proses plasentasi dan pengadaan suplai darah yang cukup untuk perkembangan janin. Nah, selanjutnya gizi apa sih yang mempengaruhi prakonsepsi? Yaitu ada karbohidrat yang disarankan adalah kelompok polisakarida seperti nasi, jagung, sereal, umbi-umbian, dan disarankan membatasi konsumsi monosakarida seperti gula, sirup, makanan, dan minuman yang tinggi gula. Selanjutnya ada lemak dan protein. Kekurangan tersebut pada tingkat berat akan memperlambat perkembangan hormon endokrin, sehingga untuk mengikat hormon endokrin yang rendah, makanan yang kaya protein bisa diperoleh dari telur, daging, tempe, dan tahu. Selanjutnya ada asam folat. Kecukupan nutrisi asam folat dapat mengurangi risiko bayi lahir kecacatan sistem saraf dengan neutral tooth defects atau NDT seperti spina bifida sebanyak 70%. Selanjutnya untuk vitamin A, E, dan B12 diantaranya ada beras merah, kacang-kacangan, kedelai seperti kacang tanah, pisang, kol, dan sebagainya. Selanjutnya ada mineral zinc. Zinc sangat penting untuk calon ibu karena zinc membantu produksi materi genetik ketika pembuahan terjadi. Menjaga asupan zinc sesuai AKG yaitu 15 mg per hari dapat membantu menjaga sistem reproduksi berfungsi normal. Selanjutnya zat besi. Kekurangan zat besi pada calon ibu dapat menyebabkan anemia dengan menunjukkan gejala lelah, sulit konsentrasi, dan gampang infeksi. Nah, selanjutnya ada kalsium dan omega 3. Di penghujung ini, sekian dari saya. Next time, kita bahas pembelajaran materi di selanjutnya. Terima kasih.